Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Sahabat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menceritakan sirah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, "Innani 'indama bada'tu fi kitabati hadzal kitabi ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam kana min baini haula'is sahbi al-kiram alladzina aradtu an utarjima lahum fi hadzal kitab Muawiyah radhiyallahu anhu." Kata penulis, sesungguhnya ketika aku memulai menulis kitab ini, kitab Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat yang ingin saya tulis biografinya dalam kitab ini adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi penulis sudah punya niat dan keinginan untuk menulis biografi sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dalam kitabnya, kitab Ashabur Rasul. Kitab yang kita kaji, kitab yang berjudul Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin sya'allahu azza wa jalla an ansa kitabata tarjamatihi wa zalika likasratis sahabati alladzina jama'tu tarajimahum fi kitabi haza. Akan tetapi Allah azza wa jalla berkehendak aku lupa menulis biografi Muawiyah radhiyallahu anhu. Hal itu dikarenakan banyaknya sahabat-sahabat yang aku kumpulkan biografi mereka dalam kitabku ini. Jadi awalnya penulis berniat menulis biografi Muawiyah radhiyallahu anhu, namun beliau lupa. Allah menghendaki beliau lupa, karena banyak sekali sahabat-sahabat yang beliau tulis biografinya. Kemudian kata penulis, fa khasyitu an ayyazunna ahadun annani ta'ammattu alla aktuba tarjamatan fi hadzal kitab li hadzal sahabi al-jalil. Aku khawatir ada orang yang menduga aku sengaja tidak menulis biografi sahabat yang mulia ini dalam kitab ini, kitab Ashabur Rasul. Fa asra'tu fi hadhihi tab'ati bi kitabati tarjamatin khassatin bihi. Maka dalam cetakan ini aku segera menulis biografi yang khusus bagi Muawiyah.
Jadi dalam cetakan sebelumnya penulis tidak menulis biografi Muawiyah bin Abi Sufyan karena memang beliau lupa. Maka dalam cetakan ini, cetakan yang kita pakai, penulis menulis biografi khusus tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi penulis tidak sengaja tidak menulis biografi Muawiyah bin Abi Sufyan pada cetakan-cetakan sebelumnya. Tadi karena beliau lupa, maka dalam cetakan yang baru penulis menulis ya biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan buku yang ada di hadapan kita tertulis biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Asallah ayyulhiqana bihi wa bisairis sahabati wa ayyajma'ana wa iyahum mal habib sallallahu alaihi wasallam fi jannatihi wa mustaqarri rahmatihi. Kemudian kata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ya dengannya, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya, di tempat bersemayam rahmatnya. Ya, ini alasan penulis kenapa di cetakan sebelumnya penulis tidak menulis biografi Muawiyah bin Abi Sufyan karena beliau lupa, ya, karena beliau banyak mengumpulkan sahabat-sahabat sehingga beliau lupa, ya, intinya beliau tidak sengaja. Dan dalam cetakan yang baru beliau menulis biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, wa nahnu nata'ayasu biqulubina wa arwahina ma'a wahidin min hadzal jil al-farid alladhi la yatakarrar abada mahma tala bina az-zaman. Taib, sekarang kita bersama seorang laki-laki dari generasi yang utama yang tidak akan terulang kembali selama-lamanya sepanjang zaman. Kita bersama seorang laki-laki dari generasi yang utama. Innahu khalul mu'minin. Sesungguhnya dia adalah paman orang-orang mukmin. Wa katibu wahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi syaa Allah azza wa jal ay yanqati'a ajaluhu wa la yanqati ajruhu. Di mana Allah azza wa jal menghendaki ajalnya terputus, namun pahalanya tidak terputus. Ya, para sahabat, ya, orang-orang yang masya Allah mereka mendapatkan amal jariyah meskipun mereka sudah meninggal dunia, namun pahala mereka tetap mengalir. Ya, mereka yang mendakwahkan Islam, mengislamkan orang, mereka yang menulis Al-Quran, menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Al-Quran bisa sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi juga bisa sampai kepada kita, mereka dapat pahala. Ya, walaupun mereka sudah tiada, namun pahalanya masih terus mengalir. Ini masuk dalam kategori au ilmin yuntafau bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Termasuk amalan yang pahalanya mengalir terus adalah ilmu yang bermanfaat.
Falaqad khadha fihi katsirun minan nas wa hum la ya'rifuna qadrahu wa manzilatahu. Banyak orang yang membicarakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, mungkin ada yang menjelek-jelekkannya, ada yang mencelanya. Mereka itu tidak tahu kemuliaan dan kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau adalah khalul mu'minin, ya, pamannya orang-orang mukmin. Karena saudara perempuan beliau, ya, Ummu Habibah, menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istri-istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Istri-istri Nabi adalah Ummul Mukminin, ya, Ummahatul Mukminin. Berarti saudara-saudara mereka adalah khalul mukminin, pamannya kaum mukminin. Kemudian beliau juga katibul wahyi Rasulillah. Beliau menulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menjelek-jelekkan Muawiyah, mencelanya, mereka tidak mengetahui kemuliaan dan kedudukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Faja'alallahu dzalika kullahu fi mizan hasanatihi faradhiyallahu anhu wa ardhah. Maka Allah akan jadikan semua itu dalam timbangan kebaikannya. Ya, orang yang mencelanya, orang yang menggibainya, ya, dan seterusnya, Allah akan jadikan semua itu fi mizan hasanatihi, dalam timbangan kebaikannya. Faradhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhoinya dan dia ridho dengan keridhaan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa batalu qissatina hadhihi, pahlawan yang sedang kita ceritakan kisahnya ini, dia adalah seorang pemimpin min a'lamir rijal alladzina saddaqu ma'ahadu Allah alaihi. Dia adalah seorang, ya, pemimpin dari sekian pemimpin yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Ya, mereka berjanji kepada Allah dan mereka memenuhi janji tersebut. Falahu tarikhun hafilun bil butulat wal amjad. Dia pemilik sejarah yang penuh dengan kepahlawanan dan kemuliaan. Wala syakka anna sayra haula al-abtal tasfulun nufus wa tasrah as-sudur. Tidak diragukan lagi bahwasanya perjalanan para pahlawan itu menjernihkan hati kita dan melapangkan dada kita. Kita kalau membaca sirah, ya, para pahlawan, sirah para sahabat, maka itu bisa menjernihkan hati kita dan melapangkan dada kita. Li'annana na'ishu fi zamanil ghurbatil haqiqati aw al-haqiqiyati as-saniyati allati akhbaru anha as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di zaman keterasingan yang kedua. Kita hidup di zaman keterasingan al-hakikiyah yang hakiki. Yang kedua, yang telah dikabarkan oleh As-Sadiqul Masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Nabi SAW bersabda, Bada al-Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pada awalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Dahulu Islam ketika dibawa oleh Nabi SAW sesuatu yang asing. Sehingga orang-orang musyrik mereka menolak dakwah Nabi SAW. Menolak ajaran Nabi SAW, mereka anggap ajarannya aneh. Kita yang hidup di zaman ini,
kita juga mengalami keterasingan. Keterasingan yang kedua. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam pada awalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Keterasingan yang kedua. Namun Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, beruntunglah orang-orang yang asing. Kita mengamalkan sunnah Nabi, ya, melaksanakan ajaran Islam yang benar, di mana ya kita dituduh macam-macam. Sebagaimana dahulu Nabi SAW juga dituduh macam-macam, dituduh penyihir, ya, dituduh penyair, bahkan dituduh gila dan seterusnya. Nah, kita pun yang mengamalkan ajaran Islam yang benar di zaman kita ini, ya terkadang kita dituduh macam-macam, ya, tuduhan-tuduhan yang dusta. Walidzalika fa innana idza dzakarna haula'is sahba al-kiram fa innal quluba tashtaku ila an tarji'a ila ahdil habib sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apabila kita menceritakan ya para sahabat yang mulia, maka hati-hati kita rindu, ingin kembali ke masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lina'isha yauman min ayyamihi ma ashabihi radhiyallahu anhum, supaya kita bisa hidup ya walaupun hanya sehari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ini kalau kita menceritakan ya kisah Nabi, kisah para sahabat, maka kita kayaknya rindu, ingin kita kembali, kita bisa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu hari. Walaupun hanya satu hari. Coba bayangkan ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama beliau dan juga para sahabat yang jadi imam sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isi kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mendengar secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, ya, menyampaikan hadis-hadisnya kepada kita. Kalau kita bingung tentang sesuatu, kita bisa langsung bertanya kepada Nabi SAW sehingga kita mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Ini keindahan hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya kita bisa hidup bersama beliau, ya walaupun hanya satu hari. Seandainya kita bisa melihat Nabi SAW walaupun hanya satu hari, dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi, nggak mengapa. Kita ingin melihat seperti apa wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini ya andai-andai yang baik, ya berandai-andai tapi baik, ya tidak mengapa dibolehkan. Ya, namun alhamdulillah kita tetap syukuri walaupun kita hidup di akhir zaman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Alhamdulillah kita lahir sebagai orang Islam, ya sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat ini, ya terus kita jaga agama kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Jaga nikmat ini sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan ya dengan keislaman kita, dengan keimanan kita kepada Allah, dengan amal soleh kita,
Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya di surganya. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dengan mereka. Wa ta'alau bina linaktariba aksar min batolina al-habib wa lina'rifa syai'an min siratihi al-atirah. Mari kita lebih mendekat dengan pahlawan kita ini, ya, supaya kita tahu sedikit dari perjalanan hidupnya yang harum. Innahu Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sesungguhnya dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah bin Abdis Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya kaum mukminin, Raja Islam, Abu Abdurrahman Al-Qurasi Al-Umawi Al-Makki. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Wa ummu hiya Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Ibunya adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Kana tawilan abyad jamilan. Adapun bentuk tubuh beliau adalah orang yang tinggi, putih dan ganteng. Ya, Muawiyah, beliau adalah orang yang tinggi, ya, badannya tinggi, kulitnya putih, jamilan dan ganteng. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunya Hindun binti Utbah sudah merasa bahwasanya kelak anaknya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi Hindun binti Utbah jauh-jauh hari sudah merasa kelak anaknya Muawiyah akan jadi seorang pemimpin. Dari Aban bin Utsman, kana Muawiyah wa huwa gulam yamshi ma ummihi Hindun. Dari Aban bin Utsman, ketika Muawiyah masih kecil, dia berjalan bersama ibunya Hindun. Fa'asara, kemudian dia jatuh. Lalu ibunya berkata, "Kum, ya, berdirilah. Semoga Allah tidak mengangkatmu." Wa Arabiyun yanzur. Ada seorang Arab Badui melihat hal itu. Kemudian dia bertanya, "Lima taqulina lahu?" Kenapa kau berkata seperti itu kepada anakmu? "Fa wallahi inni la azunnuhu sayasudu qaumahu." Demi Allah, ya, sesungguhnya aku mengira dia akan memimpin kaumnya. Ini persangkaan, dugaan seorang Arab Badui. Demi Allah, aku menduga, aku mengira kelak dia akan memimpin kaumnya. Kemudian ibunya berkata, semoga Allah tidak mengangkatnya jika dia hanya memimpin kaumnya. Ibunya gak mau kalau dia hanya memimpin kaumnya. Ibunya mau dia memimpin seluruh manusia, bukan hanya kaumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan Muawiyah masuk Islam? Al-Imam Az-Zahabi berkata, "Qila innahu aslama qabla abihi waqta umratil qada." Ada yang mengatakan sesungguhnya Muawiyah masuk Islam sebelum bapaknya. Sesungguhnya Muawiyah masuk Islam sebelum bapaknya pada waktu Nabi SAW melaksanakan umrah al-qadha.
Nah, dia masuk Islam lebih dahulu daripada bapaknya, yaitu pada saat Nabi melaksanakan umroh al-qadha. Wa baqiya yakhafu minal lahaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min abihi. Namun dia tidak menyusul Nabi karena takut kepada ayahnya. Takut kepada ayahnya. Karena ayahnya belum masuk Islam. Walakin ma zahara islamahu illa yawmal fathi, akan tetapi dia baru menampakkan keislamannya yawmal fathi, pada hari penaklukan Mekah. Jadi Islamnya sebelum Fathul Mekah. Dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. Hanya saja dia tidak menampakkan keislamannya karena dia takut sama bapaknya. Dia baru menampakkan keislamannya pada hari penaklukan Mekah. Pada hari penaklukan Mekah. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan juga dia menulis untuk Nabi ya beberapa kali, dan juga dia meriwayatkan hadis dari saudara perempuannya Ummul Mukminin Ummu Habibah, dan juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakar dan Umar. Wa qala Muawiyah berkata, lamma kana amul Hudaybiyah, tatkala tahun Hudaybiyah, orang-orang Mekah menghalangi Rasulullah SAW anil bait, dari Ka'bah. Wa katabu bainahum al-qadiyah, mereka menulis perjanjian ya di antara mereka. Waqal Islam fi qalbi, maka Islam masuk dalam hatiku. Ya, Islam masuk dalam hatiku. Fazakartu li ummi, lalu aku menceritakan hal itu kepada ibuku. Maka ibuku berkata, iyyaka an tukhalifa abaka, kau tidak boleh menyelisih bapakmu. Akhirnya aku menyembunyikan keislamanku. Fa akhfaitu islami. Wallahi laqad rohala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah wa inni musaddiqun bihi. Kemudian kata Muawiyah, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hudaybiyah sementara aku beriman kepada beliau. Wa dakhala Makkah amal umratil qadiyah wa ana muslim. Beliau masuk Mekah pada umrah qadha sementara aku adalah seorang muslim. Wa alima Abu Sufyan bi islami, lalu ayahku Abu Sufyan mengetahui keislamanku. Faqala li yauman, maka suatu hari dia berkata kepadaku, lakin ahuka khairun minka wa huwa ala dini, sesungguhnya saudaramu lebih baik daripada dirimu karena dia mengikuti agamaku, dia berada di atas agamaku. Ini perkataan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, saudaramu lebih baik daripada dirimu, wa huwa ala dini, karena dia berada di atas agamaku. Fakultu, maka aku pun berkata, aku tidak melalaikan diriku untuk menjadi baik. Aku tetap akan menjadi baik, bahkan mungkin ya lebih baik lagi. Wa azhartu islami yaumal fathi, kemudian aku menampakkan keislamanku ya pada hari penaklukan Mekah. Nabi SAW menyambutku, wa katabtu lahu, dan aku menulis untuknya. Ini perkataan Muawiyah tentang kapan dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islam ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika Nabi meninggalkan Hudaybiyah, dia beriman kepada Nabi SAW. Hanya saja dia
menyembunyikan keislamannya, ya, dia menampakkan keislamannya ketika penaklukan Mekah. Ketika penaklukan Mekah, kemudian Nabi menyambutnya dan dia pun menulis untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Muawiyah mengumumkan keislamannya, zalla mulaziman lil Habib. Dia terus mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu dari sumber yang jernih, menimba ilmu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da ma'asa zamanan tawilan ba'idan an hadzan nur. Ya, setelah sebelumnya dia hidup dengan waktu yang lama, jauh dari cahaya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ya, begitu dia menampakkan keislamannya, dia umumkan keislamannya, dia terus mendampingi Nabi SAW, menuntut ilmu darinya. Fa'ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min a'maki qalbihi. Dan dia mencintai Nabi SAW dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bal wa ahabbahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi SAW juga mencintainya. Masya Allah. Ya, ini keutamaan yang besar. Nabi SAW mencintai Muawiyah. Muawiyah mencintai Nabi dan Nabi SAW juga mencintainya. Hatta qama marratan wa da'a lahu tilka da'wah al-mubarakah, hingga suatu saat Nabi berdiri, kemudian Nabi mendoakan Muawiyah dengan doa yang penuh berkah. Nabi berkata, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah pemberi petunjuk. Jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk. Wahdi bihi. Ya Allah, bimbinglah dia dan bimbinglah manusia dengannya. Ini doa mubarak atau da'watu al-mubarakah, doa yang penuh berkah dari Nabi SAW, dan doa Nabi mustajab. Doa Nabi mustajabun. Ya, Muawiyah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yalaha min manqabatin la tuwaziha ad-dunya bikulli ma fiha. Sungguh ini adalah keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi oleh dunia, ya, beserta isinya. Nabi SAW doakan Muawiyah. Ini keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi oleh dunia beserta isinya. Bahkan Nabi SAW pernah berkata, ya, pernah berdoa, Allahumma alim Muawiyah al-kitab wal hisab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah menulis dan menghitung. Waqihi al-azab, dan lindungilah dia dari azab. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Muawiyah yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia, Masya Allah, dia jadi orang yang pandai menulis, ya, karena tidak setiap orang pada zaman dahulu bisa menulis. Orang-orang Arab dulu dikenal dengan orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, ya, yang tidak bisa baca tulis. Ya, hatta Nabi Muhammad SAW beliau tidak bisa baca tulis, ya, beliau orang yang ummi, ya, dan beliau punya sahabat-sahabat yang menulis untuk beliau. Ya, tentunya ini bukan untuk merendahkan Nabi, ya, akan tetapi justru ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu wahyu dari Allah.
Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Ya, karena bagaimana bisa Nabi Muhammad membuat Al-Quran sementara beliau ya tidak bisa baca tulis. Beliau tidak bisa baca tulis. Ya, ini bukti dalil bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan perkataan Nabi SAW dan juga bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ya sedikit tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Seolah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.